Apa kabar kebijakan? Suara dari kami yang terkena dampaknya. Selamat datang di Gema, Generasi Muda Aspirasi. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol asik seputar politik, tapi bukan politik dari gedung-gedung tinggi, melainkan dari sawah, dari dapur, bahkan dari ruang kelas. Hari ini aku akan mengajak 4 narasumber dari tokoh-tokoh luar biasa, yaitu seorang guru honorer, petani, pedagang toko emas, sampai dengan pedagang sembako. Hari ini kita akan menuntas habis bagaimana kebijakan pemerintah menurut mereka masing-masing. Yuk, daripada kelamaan langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada dari Bu Aska. Bu Aska adalah seorang guru honorer di suatu SD pelosok. Nah, sekarang aku akan bertanya nih kepada Bu Aska. Menurut Bu Aska sendiri, bagaimana kebijakan pemerintah yang Ibu rasakan? Kalau ngomongin tentang kebijakan nih Mbak, Mbak juga tahu gitu kan, gaji guru honorer itu sama guru PNS itu beda gitu. Saya juga kadang mikir pemerintah tuh tahu nggak sih kalau uang gajinya itu cuman untuk ongkos dari sekolah ke rumah tanpa mikirin makan gitu loh. Berarti bahkan habis di ongkos ya? Iya, karena kecil banget Mbak. Berarti gaji itu masih menjadi masalah utama? Iya, sangat. Oke, kemudian untuk beban kerja Ibu sendiri bagaimana? Kebetulan saya udah menjadi guru honorer itu 8 tahun. Jadi kalau untuk beban kerja, guru honorer itu merangkap Mbak, dari ngurus administrasi, jadi pengajar, terus juga jadi wali kelas bahkan. Jadi capeknya tuh berkali-kali lipat gitu. Oke Bu, berarti kalau misalnya Ibu dikasih kesempatan untuk memberi pesan kepada yang membuat kebijakan, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Sederhana aja sih Mbak, saya pengen gaji saya itu dan teman-teman yang lain tuh setara dengan gaji-gaji PNS. Karena yang tadi sudah disebutkan beban yang kami terima tuh cukup lumayan besar gitu Mbak. Juga tentang kebijakan-kebijakan lainnya yang manusiawi lah intinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aska. Nah, sekarang kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bapak Lavin. Bapak Lavin ini adalah seorang petani. Oke, baik Bapak Lavin, menurut Bapak, bagaimana sih kebijakan pemerintah yang Bapak rasakan? Baik Mbak, kalau misalkan buat kebijakan-kebijakan itu sebenarnya kalau misalkan di dunia pertanian, itu sebenarnya sih udah ada banyak ya Mbak ya. Baik kalau misalkan soal kayak peralatan, itu tuh ada banyak banget. Tapi sayang banget, itu tuh kebijakan-kebijakan peralatan kayak gitu tuh nggak nyampe Mbak ke petani gitu. Dan andaikan ada, itu tuh pasti terbatas banget dan minim banget gitu. Dan itu tuh ngebuat teman-teman saya juga itu banyak banget yang nggak mau jadi petani. Kayak generasi-generasi sekarang juga banyak banget kan yang kayak, ih petani itu apaan sih gitu. Kayak masa depannya nggak cerah segala macam gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, meskipun emang banyak banget kebijakan dari pemerintah, cuman itu tuh emang nggak nyampe. Dan kayak petani-petani sekarang tuh kayak kita nih pasti ngerasa kayak susah banget gitu buat bertani, buat ngasilin suatu barang yang benar-benar bisa dijual gitu Mbak. Dan kayak misal kebijakan-kebijakan gabah gitu, kayak harga gabah itu juga nggak naik signifikan juga Mbak, malah kadang menurun gitu. Jadi kayak apa ya, hidup jadi petani itu lumayan wah agak berat sih Mbak. Iya. Berarti subsidinya tidak tersampaikan ya Pak? Iya benar. Oke, berarti kalau misalnya Bapak nih punya kesempatan untuk memberikan pesan kepada yang pembuat kebijakan, apa pesan yang akan Bapak sampaikan? Sebenarnya sih sederhana ya Mbak ya, kayak pesan-pesan dari kami tuh lebih didengar lagi lah. Kayak misal contohnya itu kayak yang tadi, misal kebijakan peralatan itu kayak dijaga ketat lah, kayak ada pas distribusi itu ada diperjaga ketat gitu, terus kayak biar itunya tuh nggak kemana-mana peralatan-peralatannya gitu. Ditambah lagi kayak kebijakan gabah itu kayak dinaikin lah harganya gitu, terus kayak jangan kebanyakan impor dari luar gitu kan. Padahal petani-petani lokal juga pasti menghasilkan juga nggak terlalu jauh beda lah gitu hasilnya, gitu doang sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Lavin. Selanjutnya kita akan pergi ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Eca sebagai pedagang sembako. Nah, oke Ibu Eca, sebelumnya aku mau nanya, gimana sih kebijakan dari pemerintah yang Ibu Eca rasakan? Jujur aja Mbak, saya sebagai pedagang itu sering bingung karena harga beras dan harga barang pokok lain itu sering naik. Tapi pemerintah itu sering bilang ada operasi pasar yang membantu pedagang seperti saya. Tapi saya sendiri sebagai pedagang, jujur saja tidak pernah merasakan atau merasa terbantu oleh operasi pasar tersebut. Karena saya pun tidak pernah tahu ya
operasi pasar itu di mana dan kapan dilakukannya oleh pemerintah. Jadi kalaupun saya misalnya menjual harga barang itu murah, saya rugi. Kalau misalnya saya jual harga barang itu mahal, itu pembelinya marah. Jadi saya ingin solusi yang jelas gitu dari pemerintah. Gitu. Berarti yang Ibu Eca inginkan adalah sebuah transparansi. Betul, saya ingin transparansi dan solusi yang nyata, bukan hanya sekedar janji. Oke, baik. Terima kasih Bu Eca. Oke, kita lanjut ke narasumber terakhir, yaitu ada seorang pedagang toko emas, yaitu Bapak Oska. Nah, menurut Bapak Oska, bagaimana sih kebijakan pemerintah yang Bapak rasakan? Kalau aku sih lebih di pajak ya. Itu pemerintah netapin pajak itu lumayan tinggi kan. Sama sih kasusnya saya sama Ibu Eca sebagai pedagang gitu. Iya. Bedanya saya lebih ke pajak. Kalau pajak tinggi, orang-orang tuh lebih enggan untuk investasi dalam emas. Dan orang-orang itu lebih mau, dan biasanya udah ngetren juga sekarang, mereka lebih investasinya ke kripto karena tidak ada pajak sama sekali. Padahal saya mau bilang aja kalau emas itu stabil banget, nggak naik turun. Betul. Walaupun lama, tapi tetap naik. Kalau kripto kan kadang naik, kadang turun. Mungkin aja saat ini turun, besok naik, habis itu besoknya lagi turun lagi. Jadinya itu sih gitu. Oke, berarti ketakutan dari Bapak Oska sendiri itu adalah ketakutan akan pelanggan yang enggan untuk menginvestasikan ke emas gitu ya, Pak? Iya, benar banget. Oke, berarti harapan Bapak apa nih untuk pemerintah? Untuk harapan untuk pemerintah itu mungkin dikurangin aja ya pajaknya, biar orang-orang itu kembali lagi untuk berinvestasi ke emas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, sekarang kita benar-benar sudah mendengarkan 4 suara dari 4 tokoh yang sangat luar biasa tadi, yaitu guru honorer, petani, pedagang toko emas, sampai pedagang sembako. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa betapa kompleksnya dampak yang dibuat oleh pemerintah tentang kebijakan ini sendiri. Nah, maka dari itu kami sangat berharap semoga suara-suara dari mereka ini benar-benar tersampaikan, karena sebaik-baiknya kebijakan adalah kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat-rakyatnya. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke segmen yang kedua, yaitu kritik PIP Kuy. Oke, di segmen kritik PIP Kuy, hari ini aku bakalan ngajak 4 orang, bukan 4 profesi lagi di sini. Karena sekarang kita udah ada Lavin, udah ada Aska, udah ada Oska dan juga Esha. Jadi kita bakalan ngobrol seru tentang mata kuliah pengantar ilmu politik ini sendiri. Nah, gimana nih teman-teman, selama kalian menjalani mata kuliah PIP, itu ada nggak sih keresahan yang pasti kalian pengen sampai ini sebenarnya? Mulai dari Aska dulu. Gimana Aska? Bukan rahasia umum lagi nggak sih, kayak tiba-tiba nih tugas berubah gitu, padahal belum dikonfirmasi sebelumnya gitu loh. Itu agak menyelkit ya. Betul. Terus ada lagi nggak? Kayaknya kalau dari aku itu sih yang bikin sakit hati banget. Sakit hati banget. Tapi kayaknya kalau semua mahasiswa di sini tuh pasti pernah dapat kejutan gak sih dari Pak Iksan? Bener gak? Bener banget. Iya. Ya, jadi kayak aku juga udah siapin formatnya dari jauh-jauh hari, ternyata tugasnya berubah total gitu. Jadi kaget kan, bener. Kesel banget. Minggu keberapa sih kita berubah? Minggu kelima. Kelima itu. Padahal kalian ingat gak sih, kita tuh pernah tau mau PT turnitin gitu. Ya kan? Buat sampai sebulan doang, terus kayak sebulan itu kita ngebutuh. Sampai minggu keberapa gitu, tapi gak jadi gara-gara itu. Relate banget. Karena turnitinnya gak kepake. Iya, tapi kepake banget. Kepake. Kalau dari Aska? Buat MK lain. Buat MK lain. Kalau dari aku sih sama kayak kalian berdua, kayak Aska sama Eca gitu. Tiba-tiba ganti gitu. Kenapa nggak ngomong dari awal, kita ada 3 tugas ya nanti, kenapa cuman bilangnya 1 aja gitu. Harusnya udah terencana gitu ya. Iya, terencana biar nggak kaget aja gitu. Bener. Kalau misalnya kayak Pak Iksan ini pernah nggak sih kayak tiba-tiba ngebatalin MK gitu, atau kalian yang kayak miscommunication gitu, kayak hari ini MK nggak sih kayak gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Biasanya sih beliau ini biasanya bilangnya tuh di hari H. Saya nggak masuk tapi kalian masuk foto
kirim ke grup Bener gitu banget. biasanya. Iya ya. Itu agak mager ya kalau yang rumahnya jauh mungkin ya. Orang Kalau Sunda aku, ya. walaupun aku rumahnya Aduh, deket setengah juga jam. tetap mager gitu untuk jalan ke kampusnya gitu. Gimana orang Sindang? Gimana orang lokal? Orang Lopang? Iya, orang lokal lebih jauh. Orang lokal Sindang tuh- Sindang, Sindang jauh. Emang iya, lebih jauh Sindang. Ya, sebentar 15 menit mirip. doang dari Oh, gue setengah jam. Iya, Setengah jam. Ya, aduh gimana ya kayak kadang tuh biasanya MK di hari itu tuh duanya tuh juga nggak ada ya kan. Biasanya Iya. juga kayak duanya itu kayak diganti hari kalau nggak lagi libur tuh biasanya. Iya. Jadi kayak cuma PIP ini doang nih. Jadi kayak aduh ke kampus sono 30 menit cuman buat foto doang habis itu balik gitu kayak mana aduh. sore gitu kan. Iya, mana Jadinya sore kayak, rame ngabisin bensin. Betul, Aduh. betul. Oke. Mm-mm. Nah, berarti kan kalian punya banyak unek-unek nih sebenarnya nih. Sekarang supaya kita lebih merasakan apa ya, biar tersampaikan gitu ya. Sekarang saatnya kita main We Listen, We Don't Judge. Aduh, Keren ya seru nih, seru ya ini ya. Aduh, Pak Isan jangan ngejudge dong, Pak Isan. Jangan We don't terlalu judge. juga. We don't judge, Pak. Don't judge ya, Pak. Jadi Jangan anak judge, Mimin ya, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Dari siapa dulu? Dari Oscar dulu. Aduh. Dari Tosca. Skip dulu deh yang lain belum kepikiran. Iya. Aduh, yaudah muter-muter ya. Ya, muter muter. ya. Boleh, Dari boleh. Oscar. Oke, Ya. oke, Ya, dari ya aku udah, ya. boleh. Gantian dari Lavi dulu. Oke, ya. oke. Boleh, boleh. Gue ya, Nanti gue. muternya ke Oscar. Oh iya, lu pikirin dah, lu pikirin. Sama aja dong. We listen, we don't judge. Iya. Sebenarnya setiap Pak Isan ngejok si gondrong itu Oh iya, sebenarnya tahu, nggak tahu, lucu tahu. dan kayak ya udah nggak takut gitu cuman kayak udah diasikin aja gitu. Maaf ya Pak. Ya, Pak. Maafin, Pak. Pak, Lapin, Pak. Ingetin, Pak. Pak. Lapin Pak pokoknya. NIM-nya, Pak. Ini berapa menit? Gak mau. Tapi kalian merasa takut sebenarnya ya? Enggak juga. Kan. Biar nunggu suasana aja. Iya. Biar fun aja kelasnya, Iya. biar gak ngantuk-ngantuk. Tapi mungkin teman di kelas kita ada yang takut sih. Iya. Mungkin aja nggak tahu. Kita kan Mungkin ya. Nggak tahu juga. Terus misalnya dari Oscar, Aduh apa ya? Aku belum kepikiran tau. Soalnya aku jarang main ini. Ya, Jarang main. ya udah terakhir. Apa? Boleh, Eca, boleh. Oke, we listen, we don't judge. Tiap Pak Isan ngetik aku selalu deg-degan. kalau itu mah Tapi emang ya. semua nggak sih, Iya. beneran. Apalagi kalau misalnya ada tulisannya apa? Iya. Ngawur. Ngawur. Itu pas sedih banget ya pas Ah, apa iya. namanya kita ngumpulin jurnal banget. Iya, betul banget. Masalahnya Pak Iksan tuh kalau misalnya ngetik itu kayak tengah malam. Iya, Real. bener banget. Mau tidur, tiba-tiba Pak Iksan mau ngetik. Jadi nggak ngantuk. Dan itu lama Iya, ngetiknya. dan itu Serius, deg-degan. lama Dan itu banget pasti ngetiknya. belum kelas udah rame nih. Ya pas heboh duluan ya. Bener. Heboh duluan biasanya. Betul. Dari Aska, we listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Kita nih. Iya, Kita pernah Lu melakukan aja kan? hal. Jangan Enggak, ngomong. kita. Tahu nih. Kita pernah melakukan hal bodoh. Apa tuh? Apa tuh? Waktu kita survei ke media nih, Ini disclaimer dulu, Pak Iksan, maaf ya Pak. Maaf ya Pak. kita Maaf, Pak. pernah Maaf, salah Pak. survei ke media. Kita malah surveinya ke provider wifi, Pak. Kita nggak tahu. Karena kita nyarinya lewat Google, Pak. Tiba-tiba pas nyampe dan kita udah ngontak manajernya, kita baru ngeh ternyata itu provider wifi. Oh, Provider wifi. Iya. Waduh. Waduh. Padahal itu waktu pas itu adalah kantor paling proper menurut Proper kita. dan bagus banget. dan fast respon banget. Super baik, bener. Terus Super kita baik kayak juga udah ya. kayak, Bener. kayaknya nih artikel kita bakalan diupload di ini sini. deh kayak gitu. Ternyata provider wifi. Keren media ternyata provider ya. Terakhir Oscar. Oke, Aska. Closing. Apa ya masih belum kepikiran. We listen, we don't judge ya. Ya. Oh ini aja yang bahas yang tadi. Sebenarnya kita seneng sih kalau misalkan cuman absen foto habis itu pulang. Oh, itu ada sisi lainnya sih sebenarnya. Bener, itu kita ada senangnya, ada Ada senangnya ada juga senangnya sebenarnya. Ada pro dan Ya, oke kontranya. lah. Karena kan pro-nya tuh kayak kenapa emang senengnya? Belum dijelasin. Ya, Kenapa? kita cuma diskusi doang gitu. Ah, Oke. iya. Emang diskusi. Emang diskusi? Emang diskusi. Diskusi. Listen, we don't judge. Listen, we don't judge. Tapi ngomong-ngomong tugas artikel nih, kalian tuh seneng gak sih artikelnya terbit? Listen, we don't judge. Listen, we don't judge. Coba seneng gak sih apa respon pertama kalian Ya pas udah, lu seneng artikelnya? nggak? Seneng banget lah. Emang ya? Seneng banget. Oh iya. Apa gimmick nih? Enggak, seneng karena kan capek nulisnya ya. Oh, Kalau iya. aku sih seneng ya. Lagi door to door. Iya, Iya. soal provider Oh iya, banget bener, ya. door to door ya. Sih.
Kalau Perjuangan kalian, kita. Lavin, coba Oska, Eca. Wah, Seneng ya kayak apa? Bangga banget ya Iya. kayak kalian kan ngomong kan depan Pak Iksan kayak bangga. ini kalian mau ngejebak ya? Saya sih senang ya Pak ya. Klarif dulu nih. Sebenarnya sih senang gitu, tapi nggak yang sampai wow banget sih gitu. Tapi senangnya tuh kayak karena usaha-usaha kita tuh yang dari jauh-jauh hari tuh terbayarkan gitu. Terus kayak kita menghasilkan suatu karya gitu yang bisa Benar. di-upload gitu. Dilanjutin dong berarti ya artikelnya. Artikelnya dilanjutin. Waduh. Enggak dulu. Enggak dulu. Jangan ya. Enggak dulu. Aduh, Aduh, oke. Udah ya, kayaknya nanti takut tiba-tiba kita melampaui batas. Lu dulu. Iya dong. Sebagai hostnya nih, masa Iya. hostnya enggak nih? Enggak apa-apa. Willy dan Judge nih, Nggak host apa-apa, nih. nggak apa-apa. Ayo. Ayo, Willy Sani sekali, dan Judge. Willy Ayo Sani sekali, dan Judge. Apa ya? Melissa di Don't Judge. Apa ya? Apa yuk? Apa yuk? Ayo. Udah dah, nggak ada. Takut ya Pak. Nyari aman. Takut deh. Ini hostnya nyari aman ya, Pak? Ikutan, ya kan? Oke, lanjut aja nih. Nah, tadi kan kalian berarti kan udah kita udah main Melissa di Don't Judge, kita udah menyampaikan undang-undang kita. Nah, berarti kira-kira saran dari Pak Iksan menurut kalian pribadi itu apa? Saran dari Pak Iksan. Maksudnya saran, maaf, Oh, saran untuk Pak Iksan, untuk kalian. Oke. Dari kalian bagaimana? oke. Ya, Pak. Dari aku dulu deh. Aku Oh, deh. iya. Boleh. Biar nggak habis, biar Silakan. nggak habis. Adik. Dari aku dulu, kalau misalkan dari awal bilangnya satu tugas aja, nggak usah pas di pertengahan jalan tiba-tiba ganti tugasnya gitu. Ternyata aku tanya kan ke cutting, ternyata emang kayak gitu. Sebenarnya ada 3 tugasnya, tapi dari awal bilangnya satu aja gitu. Oh iya, berarti kayak harusnya dijadiin kayak kalau misalnya emang udah terkonsep dari awal 3, kenapa nggak Betul. diberitahu 3 dari awal semester biar kita bisa nyiapin gitu ya, Osa? Setuju sih, setuju. Kalau misalnya dari Eca? Kalau dari aku ya Pak Iksan, semoga bisa kasih info lebih awal gitu, bener gak sih? Jadi kalaupun misalnya ada pembatalan kelas atau ada perubahan tugas, kita sebagai mahasiswa tuh bisa mempersiapkan diri lebih baik gitu. Iya. Kalau dari Aska? Kayaknya masalahnya itu doang deh, antara tugas dan gak masuk kelas itu. Jadi kayaknya udah diwakilkan oleh Eca dan Oska. Dari Lavi? Sama? Nggak boleh. Gak boleh sama. Oke, Iya, nggak boleh sama. oke. Saya beda nih Pak. Saya berani beda nih Pak. Ini deh. Sebenarnya nggak tahu sih yang lain juga sama apa enggak kayak saya gitu. Sebenarnya kalau misalkan Bapak ngejelasin itu, kalau menurut saya Bapak tuh suka make bahasa yang asing di kami gitu Pak sebenarnya Pak. Jadi kayak banyak bahasa-bahasa yang lumayan berat gitu kayak bahasa politik. Sebenarnya bagus gitu buat nambah kosakata kita gitu kan, benar. Nah, tapi kayak di sisi lain kayak kita tuh bingung gitu kayak ini maksudnya apa? Bener kan? Iya, ini maksudnya apa gitu. Cuman kalau bisa sambil dikasih tahu gitu kayak itu tuh apa gitu. Kalau enggak ya pakai bahasa yang lebih aman aja, yang lebih lebih bisa dimengerti lah gitu. Oke, baik. Berarti itu ya saran untuk Pak Iksan sendiri. Semoga saran-saran kalian bisa didengarkan dan tersampaikan, kemudian bisa dijadiin pembelajaran Pak untuk Iksan. semester selanjutnya ya teman-teman. Sebenarnya dari Pak Iksan tuh banyak juga tahu kayak hal-hal yang bisa kita kayak bagusnya gitu loh. Setuju. Karena dari Setuju, kita benar. belajar kan ngerasain gak sih kayak kan Pak Iksan tuh ngajak kita diskusi gitu. Jadinya kita Seru-seru. juga kayak Terbangun gitu kan. kayak ayo harus ngomong, harus bisa ngomong kayak terus harus fokus juga Iya. kan gitu. Dan kita dari MK Pak Iksan ini jadi deket loh. Iya. Iya. Bener gak sih? Oh iya benar. Bener banget. Benar. Karena kelompoknya karena banyak tugas. Jadi kelompoknya jadinya iya gini Iya. aja. Kan? Kayak aduh, Betul. malas Jadi ini lagi lebih deket salah ya. lagi ya kan. Kita jadi lebih sering ngobrol gitu ya. Terus ini juga tahu apa? Beliau itu nggak ada UAS sama UTS tertulis Oh, iya. yang tertulis. Kayak tiba-tiba udah tes. Iya ya. Iya, kaget Iya. benar. Dia dari mana nih gitu kan? Tahu kelar gitu. Bersyukur. Tapi ya bersyukur aja Pak itu. Ikhlas. Terima kasih, Pak Iksan. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih, Pak Iksan. Minta maaf dulu, minta maaf Pak Iksan. Pak Iksan. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyampaikan saran, sudah menyampaikan aspirasi, sudah menyampaikan kritik kalian untuk dosen mata kuliah PIP ini. Semoga saran dari kita semua bisa tersampaikan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Kita dari kelompok 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.